Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat-sobat semua, kawan-kawan semua dari media ya. Hari ini kita mengadakan press conference. Tadi kita sepakat, mudah-mudahan bisa kita konsisten. Ya. Kita akan ada rapat mingguan, ya, rapat pekanan. Ya. Itu setiap hari Jumat pukul 1. Siap. Nah, mengundang medianya barangkali tetap pukul 4 ya. Ya, begitu ya. Karena biar kita update media, karena kita butuh informasi itu disebarkan, dan tentu medianya butuh informasi itu sendiri. Jadi kawan-kawan semua, ada 3 materi yang akan kita paparkan, tentu nanti ada penambahan-penambahan ya. Pertama adalah tindak lanjut dari surat kita ke Kejaksaan Tinggi DKI yang sudah kita layangkan dengan cara audiensi pada tanggal 21 April 2026. Nanti kita akan kembali mengkaji aspek tidak hanya formilnya tapi juga materialnya. Memang pada waktu audiensi itu kita tidak mengemukakan aspek materialnya, pasal-pasal dan lain sebagainya. Karena yang kita tekankan formilnya dulu, hukum acaranya dulu. Hukum acara itulah yang kemudian kita katakan sudah melewati batas waktu dan sehingga seharusnya kasus ini dihentikan. Ya, sekali lagi kasus ini dihentikan karena sudah melanggar hukum. Ternyata ada beberapa catatan lagi yang kemudian bisa kita kemukakan. Yang kedua adalah kita mau bicara menyinggung sedikit mengenai pelaporan terhadap Rismon Sianipar yang sudah keluar laporan polisinya, LP-nya dilakukan oleh seorang warga negara namanya Irwan. Tapi ada aspek-aspek yang barangkali kita akan lihat lebih jauh ya. Ya, yang ketiga kita akan bicara mengenai apa-apa yang ditemukan Mas Roy sebagai pakar telematika, bukan teletabis. Itu kan kata Andi Aswan. Ya, pakar telematika. Sehubungan dengan ya presentasi Rismon, kemudian sanggahan topi merah dan lain sebagainya, tentu dengan nalar ilmiah yang lurus ya, sebenar-benarnya, tidak disembunyikan, tidak diedit, tetapi yang sesungguh-sungguhnya. Nah, saya mulai dari yang pertama. Kawan-kawan semua, bahwa pada tanggal 17 April terbersit kabar bahwa Polda Metro Jaya melalui press conference Dir Reskrimum ya, Polda Metro Jaya itu mengatakan bahwa mereka sudah melimpahkan berkas perkara tahap 2 P19 kepada Kejaksaan Tinggi DKI. Unfortunately, ya kan, ketika kami berkunjung beraudiensi dengan ke tim peneliti Kejaksaan Tinggi DKI pada tanggal 21 April 2026, mereka mengatakan belum menerima berkas itu. Padahal secara teoritis harusnya berkas itu udah nyampe, harusnya. Bahkan kata Mas Didit ya tadi, itu harusnya ya pada hari yang sama untuk ya, jadi direct ya. Apalagi tidak jauh. Kita ingat tanggal 17 April itu hari Jumat. Oke lah, ada delay, harusnya Senin sudah sampai. Tapi kita Selasa datang belum nyampe. Nah, kami belum dapat update. Tadi upaya untuk menghubungi Aspidum rupanya masih belum ada jawaban. Kita belum dapat update kapan sesungguhnya berkas itu diadministrasikan untuk dihitung. Dihitung 7 harinya kapan, 14 harinya kapan. Tetapi intinya secara formil dan material ya, kami yakin bahwa berkas itu tidak layak untuk disidangkan. Sekali lagi, tidak layak untuk disidangkan. Kenapa tidak layak untuk disidangkan? Karena tadi melanggar hal-hal yang sifatnya formil dan material. Hal formil yang dilanggar kita sudah sampaikan, mungkin perlu saya ingatkan lagi. Satu, batas waktu pengembalian berkas perkara P19 dari penyidik Polda Metro Jaya telah melampaui batas waktu yang ditentukan KUHAP. Baik KUHAP lama tahun 1981 maupun KUHAP baru tahun
2025, yaitu 14 hari. Kami sudah menghitung bahwa pengembalian dari jaksa peneliti kepada penyidik itu dilakukan 13 hari. Jadi 13 Januari itu disampaikan, dilimpahkan oleh penyidik ke kejaksaan, dikembalikan lagi berkasnya pada hari ke-13. Jadi kalau dihitung 26 hari ulang tahun saya itu ya. Nah, 26 sampai let's say tanggal 22 ya. Karena 21 kan belum dapat kita beritanya. Let's say tanggal 22 April bisa dihitung sudah hampir Februari, Maret, April, hampir 3 bulan sudah. Karena itu kita menganggap ini sudah lewat waktu, lampau waktu sehingga tidak seharusnya ditindaklanjuti. Apalagi ada fenomena baru secara administratif itu sudah muncul yang namanya sprindik baru. Padahal sprindik baru harusnya dimulai dengan pengembalian SPDP oleh Kejaksaan Tinggi. Nah, ini menunjukkan bahwa Kejaksaan Tinggi makin firm harusnya ya untuk menghentikan kasus ini. Kemudian berikutnya lagi kita juga menyoal bahwa penghentian penyidikan tersangka lain dengan dasar restoratif justice itu melanggar ketentuan RJ yang diatur dalam KUHP. Saya dikritik. Ini bukan pendapat Refli Harun doang, ini pendapat tim Troya dan kemudian para ahli yang mendampingi Troya. Jadi kalau kita mengatakan restoratif justice antara lain diberikan kepada Rismon Sianipar melanggar undang-undang, itu memang benar adanya. Karena undang-undang mengatakan bahwa yang bisa mendapatkan RJ kalau ancaman hukumannya maksimal 5 tahun. Rismon sudah jelas-jelas di atas 5 tahun. Orang mengatakan, oh tidak pakai KUHP yang baru. Kalau tidak pakai KUHP yang baru, ya boleh pakai KUHP yang lama berdasarkan pasal peralihan atau azas lex favorio. Tetapi masalahnya di KUHP lama tidak ada. Karena di KUHP lama tidak ada, maka harus dikembalikan pada KUHP yang baru. KUHP baru mengatakan dengan jelas, cetol welo-welo, bahwa kalau ancaman hukumannya 5 tahun ke atas, di atas 5 tahun, bukan 5 tahun ke atas, di atas 5 tahun, tidak boleh menerima atau memperoleh restoratif justice. Nah, kita tahu bahwa Rismon dikenakan pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman 8 dan 12 tahun penjara. Sama seperti dikenakan kepada tersangka lainnya, Mas Roy dan Dr. Tifa. Jadi sobat sekalian, itu alasan dua ya. Alasan berikutnya adalah kita mengatakan penerapan prinsip good governance dan clean government dalam penegakan hukum pidana. Jadi kalau misalnya selama ini penyidik mendasarkan pada praktik-praktik yang melanggar hukum untuk mengatakan bahwa lewat batas waktu pengembalian berkas tahap 2 itu biasa, lewat batas waktu 14 hari, kami mengatakan bahwa praktik tidak boleh melanggar hukum yang sudah tertulis. Apalagi kita punya rezim baru baik KUHP maupun KUHP yang berusaha menegakkan hukum yang lebih jelas dan tegas. Oke sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya yang sudah menyimak dari awal hingga akhir tadi ya. Memang saya sengaja untuk menampilkan di awal videonya, saya baru memberikan komentar sedikit ya di akhir video biar panjenengan semua sebagai penikmat atau pembela siapapun itu, di kubu siapapun itu, biar fokus di videonya, bukan fokus di saya ya. Dan di sini semakin memanas ya sahabat semua. Seperti yang Anda lihat tadi, itu di konferensi Troya ya, menanggapi Rismon ya, Rismon DLP ya, tentang ini akan masuk di
kuhab yang lama atau kuhab yang baru ya, yang seperti kita lihat tadi. Tentunya dengan juga Mas Roy Suryo ya, sang peneliti menemukan hal-hal yang terbaru ya, akan tetapi tidak detail diungkapkan di sini, mungkin karena ini hanya penyampaian secara pers, jadi hanya sedikit demi sedikit yang disampaikan saja ke teman-teman semuanya ya. Namun yang pasti pertanyaan saya yang secara pribadi, ini kasus masih yang sama tentang ijazah Jokowi berlanjut ke sampai sekarang, ya kan? Ini kira-kira menurut Anda semuanya, kira-kira akan berakhir kapan? Seperti itu. Akankah berakhir hanya berlanjut dengan kasus-kasus yang baru atau penemuan-penemuan yang baru, atau memang akan berakhir setelah ijazah Pak Jokowi diutarakan di Mahkamah Kejaksaan Agung? Apakah seperti itu? Sedangkan info-info yang kemarin-kemarin sudah ditampilkan, sudah diberitahukan, ya, mereka pun kesannya tidak terima karena mereka menginginkan ijazah Jokowi dipublikasikan, betul, ya kan? Dan Pak Jokowi selalu menyikapi dengan adem, santai, tidak memanas. Tentunya masih yang sama seperti yang dulu-dulu. Mereka yang menuduh, ya mereka pula yang harus membuktikan. Nggak ada ceritanya mereka yang menuduh, kita yang membuktikan. Gitu loh, ya kan? Ada kalanya membela, iya. Akan tetapi Pak Jokowi ini mementingkan yang penting daripada yang tidak penting itu. Untuk sahabat-sahabat semua mungkin terkesannya itu, apalagi yang pembenci ya, apalagi yang pembenci, terkesannya itu pokoknya Jokowi harus ditotalitaskan dari segala hal, dinonaktifkan dari segala hal fasilitas pemerintahan, ya kan? Sedangkan beliau sudah menjadi rakyat biasa dan sekarang berkecimpung di partai putranya ya, di sana PSI itu yang terbaru, dan tidak berkecimpung di pemerintahan secara seperti dulu karena memang benar-benar menjadi rakyat ya, seperti kita, halnya kita semua. Tapi kasusnya tidak habis-habis sampai saat ini, sampai sekarang tidak habis-habis. Kira-kira menurut Anda semua, ini akan stop atau akan berlanjut, tentu dengan kasus-kasus yang baru atau penemuan-penemuan yang baru? Gimana menurut Anda? Silahkan masukkan di kolom komentar menurut pendapat dan komentar panjenengan masing-masing. Oke, siap, terima kasih. Di sini saya hanya menampilkan, semoga detail panjenengan untuk menonton pada video tadi, dan saya yakin panjenengan lebih paham daripada saya. Oke, terima kasih. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan dan dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.